Ada seorang anak laki-laki bernama Zulkifli. Usianya baru 10 tahun. Seperti anak-anak lainnya, Zulkifli juga memiliki banyak keinginan. Dia ingin memiliki sepatu yang bagus. Dia ingin membeli mainan yang sering dilihat teman-temannya. Dia juga ingin sesekali ikut bermain tanpa harus memikirkan apakah keluarganya memiliki cukup uang atau tidak. Tetapi ada satu hal yang membuat Zulkifli berbeda. Dia hampir tidak pernah meminta apa-apa kepada ibunya. Di sekolah, ketika teman-temannya bercerita tentang barang baru yang mereka dapatkan, Zulkifli hanya mendengarkan sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya ada banyak keinginan kecil yang selalu dia simpan sendiri. Di rumah, ibunya sering bertanya apakah Zulkifli membutuhkan sesuatu. Apakah seragamnya masih bagus? Apakah sepatunya masih nyaman dipakai? Apakah ada buku pelajaran yang harus dibeli? Namun hampir selalu, Zulkifli menjawab bahwa semuanya masih baik-baik saja. Padahal sebenarnya, banyak barang miliknya sudah mulai rusak. Tas sekolahnya sudah lama. Beberapa bukunya mulai terlepas. Dan sepatu yang dipakainya setiap hari sudah mulai terbuka di bagian sol. Tetapi Zulkifli tidak pernah meminta yang baru. Baginya, selama barang itu masih bisa digunakan, berarti dia belum benar-benar membutuhkannya. Hari itu, sekolah mengumumkan kegiatan wisata. Suasana kelas langsung berubah menjadi ramai. Semua anak terlihat bersemangat. Mereka membicarakan tempat yang akan dikunjungi dan membayangkan perjalanan bersama teman-teman. Zulkifli juga ingin ikut. Untuk pertama kalinya, dia membayangkan bagaimana rasanya naik bus bersama teman-temannya. Namun, ketika melihat biaya yang harus dibayar, senyumnya perlahan menghilang. Malamnya, formulir perjalanan itu dia bawa pulang. Tetapi ketika melihat ibunya sedang menghitung uang belanja di meja, Zulkifli tidak sanggup menyerahkan formulir tersebut. Dia hanya melipatnya kembali dan menyimpannya di dalam tas. Beberapa hari kemudian, sepatu Zulkifli semakin rusak. Bagian solnya mulai terbuka. Setiap berjalan, dia harus berhati-hati agar sepatunya tidak terlepas. Temannya pernah menyarankan agar Zulkifli meminta sepatu baru. Tetapi, dia hanya tersenyum. Sepulang sekolah, Zulkifli mengambil lem dan benang seadanya. Dia mencoba memperbaiki sepatunya sendiri. Hasilnya memang tidak rapi, tetapi cukup untuk membuat sepatu itu bisa digunakan beberapa hari lagi. Zulkifli memandang sepatunya dan tersenyum kecil. Selama sepatu itu masih bisa membawanya ke sekolah, dia merasa semuanya baik-baik saja. Hari ulang tahun Zulkifli akhirnya tiba. Tidak ada pesta besar. Tidak ada banyak hadiah. Hanya sebuah kue kecil yang dibeli ibunya dengan uang yang disisihkan sedikit demi sedikit. Malam itu, Zulkifli duduk bersama ibu dan adiknya.
Dia bahagia, bukan karena kuenya besar, bukan karena ada hadiah mahal, tetapi karena malam itu mereka bisa berkumpul bersama. Ibunya kemudian bertanya, apa yang ingin Zulkifli dapatkan sebagai hadiah? Zulkifli tersenyum. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan apa-apa. Padahal sebenarnya ada satu benda yang sangat ingin dia miliki. Sebuah mobil-mobilan kecil yang pernah dia lihat di toko dekat rumah. Keesokan harinya, Zulkifli kembali melewati toko itu. Mobil-mobilan yang sama masih berada di balik kaca. Zulkifli berhenti. Dia melihatnya cukup lama. Tangannya masuk ke dalam saku. Tetapi uang yang dia miliki tidak cukup untuk membelinya. Akhirnya Zulkifli hanya tersenyum kecil. Dia mengangkat tasnya dan melanjutkan perjalanan pulang. Tidak ada yang melihat kejadian itu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya ada seorang anak kecil yang sedang belajar mengalah kepada keadaan. Beberapa hari kemudian, Guru Zulkifli memberikan tugas sederhana. Setiap anak diminta menuliskan satu hal yang paling mereka inginkan. Kelas langsung dipenuhi berbagai jawaban. Ada yang ingin sepeda baru, ada yang ingin mainan, ada yang ingin pergi berlibur, ada yang ingin memiliki handphone. Zulkifli justru terdiam. Dia memegang pensilnya cukup lama. Dia mencoba memikirkan apa yang benar-benar dia inginkan. Akhirnya, dia mulai menulis. Bukan tentang mainan, bukan tentang sepatu, dan bukan tentang dirinya sendiri. Ketika guru membaca tulisan Zulkifli, dia terdiam. Di atas kertas itu hanya ada satu keinginan. Zulkifli ingin ibunya tidak perlu bekerja terlalu keras. Bukan mainan, bukan sepatu, bukan liburan. Itulah keinginan terbesar Zulkifli. Guru itu mulai mengingat semua hal kecil yang selama ini dilakukan anak tersebut. Anak yang tidak pernah meminta uang tambahan. Anak yang selalu memakai barang lama. Anak yang tidak pernah mengeluh ketika tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah. Saat itu, gurunya menyadari sesuatu. Zulkifli bukan anak yang tidak memiliki keinginan. Dia hanya terlalu cepat memahami keadaan orang dewasa. Guru Zulkifli kemudian berbicara dengan ibunya. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk membuatnya merasa gagal, tetapi untuk memberitahu sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah disadari. Zulkifli sebenarnya menyimpan banyak keinginan. Malam itu, setelah pulang ke rumah, ibunya mulai memperhatikan anaknya lebih dalam. Dia melihat sepatu lama yang dijahit sendiri, tas sekolah yang sudah berkali-kali diperbaiki. Dan akhirnya, dia menemukan kertas perjalanan sekolah yang selama ini tersimpan di dalam tas.
Kertas itu masih terlipat rapi, belum pernah diberikan kepadanya. Malam itu, ibunya mengingat kembali semua kejadian kecil. Ketika Zulkifli mengatakan sepatunya masih bagus, ketika dia menolak hadiah ulang tahun, ketika dia tidak ikut perjalanan sekolah. Ketika dia hanya tersenyum melihat teman-temannya memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Selama ini, ibunya mengira Zulkifli memang anak yang sederhana dan tidak banyak keinginan. Ternyata dia salah. Zulkifli bukan tidak ingin. Dia hanya tidak ingin membuat ibunya merasa terbebani. Dan malam itu, ibunya menangis. Bukan karena marah kepada Zulkifli, tetapi karena baru menyadari betapa banyak hal yang selama ini disembunyikan anak kecilnya sendirian. Sejak malam itu, ibunya mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Dia tidak tiba-tiba menjadi kaya. Tidak ada rumah besar. Tidak ada kehidupan mewah. Tetapi, dia mulai mencari pekerjaan tambahan yang lebih baik. Guru Zulkifli juga membantu mencarikan bantuan pendidikan. Perubahan itu memang kecil, tetapi cukup untuk membuat kehidupan mereka perlahan menjadi lebih ringan. Zulkifli masih menggunakan tas lamanya. Masih tinggal di rumah sederhana. Namun sekarang, ibunya mulai lebih sering bertanya kepadanya. Bukan hanya apa yang dia butuhkan, tetapi apa yang sebenarnya dia inginkan. Beberapa minggu kemudian, Zulkifli pulang dari sekolah. Di atas meja rumahnya ada sebuah kotak kecil. Dia menghampirinya dengan rasa penasaran. Perlahan, Zulkifli membuka kotak tersebut. Matanya langsung membesar. Di dalamnya ada sebuah mobil-mobilan kecil. Mobil-mobilan yang selama ini hanya bisa dia lihat dari balik kaca toko. Zulkifli terdiam. Dia bahkan tidak langsung mengambilnya. Karena untuk pertama kalinya, seseorang mengetahui keinginannya tanpa harus menunggu dirinya meminta. Ibunya tersenyum, dan Zulkifli akhirnya memeluknya. Malam itu, Zulkifli bermain bersama adiknya. Tidak ada mainan mahal, tidak ada rumah besar, tidak ada kehidupan yang sempurna. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah. Zulkifli tidak lagi merasa harus menyembunyikan semua keinginannya. Dia mulai berani mengatakan ketika membutuhkan sesuatu. Dan ibunya mulai belajar mendengarkan. Karena ternyata, selama ini bukan Zulkifli yang tidak pernah meminta apa-apa. Zulkifli hanya terlalu takut membuat ibunya merasa terbebani. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia berani mengakui bahwa sebenarnya dia memiliki banyak keinginan. Tidak semua anak yang tidak pernah meminta berarti tidak menginginkan apa-apa. Ada anak-anak yang berhenti meminta karena terlalu cepat memahami keadaan orang tuanya. Mereka belajar mengatakan, "Tidak apa-apa." Belajar mengatakan, "Aku masih punya." Belajar tersenyum ketika sebenarnya kecewa. Dan terkadang, mereka bahkan belajar mengubur keinginan sendiri hanya agar orang yang mereka cintai tidak merasa terbebani.
Karena itu, jangan hanya bertanya kepada seorang anak apa yang dia butuhkan. Sesekali, tanyakan juga apa yang dia inginkan. Dengarkan jawabannya. Sebab mungkin saja, di balik kalimat sederhana seorang anak yang mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apa-apa, sebenarnya ada banyak keinginan yang selama ini dia simpan sendirian. Tidak semua anak yang jarang meminta berarti tidak memiliki keinginan. Terkadang, mereka hanya terlalu cepat memahami keadaan orang tuanya. Jika Anda memiliki anak, adik, atau keluarga yang Anda sayangi, jangan hanya bertanya apa yang mereka butuhkan. Tanyakan juga apa yang mereka inginkan. Karena mungkin saja ada banyak hal yang mereka simpan sendirian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.